Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Ar-Rahman, mahasiswa UIN Syekh Nur Jati Cirebon. Nomor induk mahasiswa 22811313720, kelas A35. Di sini saya akan mengajar dengan modul ajar TIPEK dengan tema zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini siapa? Dimas. Oke, semoga besok segera masuk kembali ya. Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam suasana yang sangat baik ini. Shalawat serta salam kita tidak lupa aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya memasuki bulan Ramadan ya, bulan yang berkah, bulan yang ditunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nah, ketika bulan Ramadan kemarin yang telah berakhir, ada ibadah penting yang harus kita tunaikan. Ada yang tahu apa itu? Yaitu zakat fitrah. Kita mulai belajar. Pastikan smartphone, HP atau tablet kalian yang sudah dalam kondisi silent dulu nggih, dan sudah terhubung dengan TV kelas. Karena kita di sini tidak ada proyektor, jadi kita pakai laptop aja ya. Untuk memahami tentang zakat fitrah, jadi kita pastikan perangkat kalian disiapkan. Untuk speaking kita, mari kita mulai dengan kuis dengan singkat di Kahoot. Jadi kita pakai kode QR yang ada di layar untuk bergabung dengan kuis kita. Jadi nanti kita pakainya barcode ya, pakai barcode. Jadi karena di zaman sekarang itu kan semua eranya era digitalisasi, jadi kita minimal mengetahui apa itu namanya digitalisasi. Sebenarnya dengan adanya digitalisasi itu kan emosional untuk belajar itu kurang. Karena apa? Kalau kita pakai HP, kita itu jadi intinya lebih malas untuk belajar, karena di HP itu ada namanya AI. Jadi kadang anak-anak itu nyari jawaban lewat AI, jadi tinggal klik sudah keluar jawabannya. Tapi kalau itu langsung disalin, biasanya adanya plagiasi atau plagiat. Jadi nanti kalau gurunya mengecek jawaban itu memang jawaban pakai robot, intinya pakai AI. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah secara mendalam, mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat wajib, tata cara hingga hikmah dan manfaat dari zakat fitrah. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian tidak hanya memahami teori zakat fitrah, tetapi juga bisa mempraktekkannya dengan benar dan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan kita ibadah dan untuk zakat fitrah. Sekarang kita akan nonton singkat pengertian dan dasar hukum zakat fitrah. Perhatikan baik-baik dan silakan catat hal-hal penting dalam
notebook digital kalian ya. Kita putar video YouTube-nya tentang zakat fitrah. Karena di sini tidak ada proyektor, jadi kita menggunakan laptop saja. Oke. Sebutan zakat fitrah yang batas pengeluarannya sebelum ditunaikan sholat sunnah Idul Fitri yang 2 rakaat itu. Zakat fitri seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diviralkan sampai kepada kita melalui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ditujukan kepada 2 hal utama. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri muhaddan lis-shaim min al-lagwi wal afati sebagai satu tujuan utamanya menyuci, membersih bagi setiap mukmin yang menunaikan ibadah siam Ramadan dari perbuatan yang tidak bermanfaat atau hal-hal kotor yang pernah melakukan yang ditandai dengan makan makanan pembuka. Pada saat itu berlangsung, diduga boleh jadi ada kolega kita yang tidak mendapatkan makanan, tidak memiliki logistik, sehingga tidak merasakan kebahagiaan yang sama dengan orang-orang lain yang seharusnya berbuka dan berbahagia. Tidak memiliki sifat makanan untuk membatalkan puasanya, karena memang pada waktu itu sudah bukan lagi waktunya berpuasa dan diharapkan berpuasa sebagai apresiasi hadiah bagi setiap insan beriman yang berhari raya pada waktu itu. Karena itu zakatnya disebut dengan zakat fitri untuk menunjuk kepada wujud zakat yang diberikan itu. Hadis riwayat Ibnu Umar. Oke, setelah kita melihat pemutaran video pembelajaran tentang zakat fitrah, berdasarkan video tersebut, mari kita diskusikan bersama nih. Kita akan ngasih pertanyaan pada satu-satu nih. Apa pengertian zakat fitrah? Mas Fahri, apa? Jawaban pengertian Ye. zakat fitrah. Zakat Ye. fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di akhir bulan Ramadan sebelum melaksanakan salat Idul Fitri sebagai penyucian diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia selama puasa. Oke, terima kasih. Terus setelah saya simpulkan yang nomor 2, pertanyaannya untuk Mas Pranata. Apa dasar hukum zakat fitrah dalam Al-Quran dan hadis? Dasar hukum zakat fitrah Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 14 sampai 15. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu mewajibkan zakat fitrah 1 sah kurma atau 1 sah gandum bagi setiap muslim, baik merdeka atau hamba sah, ya laki-laki atau perempuan,
dewasa atau anak-anak Bukhari dan Muslim. Oke. Nah, pertanyaan ketiga, siapa saja yang wajib menunaikan zakat fitrah, Mbak Asyira? Jawaban. Yang wajib menunaikan zakat fitrah. Setiap orang Islam laki-laki dan perempuan dewasa maupun anak-anak merdeka maupun hamba sahaya yang memiliki dengan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya selama 1 hari 1 malam pada hari ketiga. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawaban kalian, nggih. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar, kecil, merdeka atau hamba sahaya di akhir bulan Ramadan. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran surat A'la dan 14-15 dan hadis riwayat Ibnu Umar. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam tentang teknis pelaksanaan zakat fitrah. Silahkan buka HP kalian, kalian dan akses infografis interaktif yang sudah dibagikan ke akun masing-masing. Jadi kita belajarnya lewat HP ya. Kita belajarnya lewat HP. Intinya lewat HP ini. Bentar. Oke, kita belajar pakai yang namanya HP, tapi di sini kan tidak boleh pakai HP. Ini hanya contoh pembelajaran saja. Bentar. Oke. Kita beri waktu 5 menit ya untuk mengakses interaktif infografis tersebut ya. Berdasarkan infografis tersebut kita menyimpulkan tentang kapan waktu yang paling utama untuk menunaikan zakat fitrah, Mas Fahri. Waktu yang paling utama untuk menunaikan zakat fitrah adalah setelah matahari terbenam di malam Idul Fitri sebelum sholat Id dilaksanakan. Namun zakat ini juga boleh dibayar sejak awal Ramadan sebagai langkah kehati-hatian. Meskipun yang paling utama tetap di malam takbiran sampai sebelum sholat Id. Oke. Nomor 2 pertanyaan, berapa ukuran zakat fitrah yang harus dilakukan, Mas Pranata? Ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 1 dari makanan pokok yang secara jumlah sekitar 2,5 sampai 3 kg tergantung takaran yang digunakan di masing-masing daerah. Oke, ya, jadi nanti melihat harga di daerah masing-masing. Kalau di sini kan mungkin di Jawa itu harganya mungkin Jakarta, Jogja, Gunung Kidul mungkin sama. Kalau di harga di luar Jawa mungkin agak berbeda harga beras 1 kilonya. Kalau di sini kan harganya 15.000 per kilonya. Nomor 3, apa saja jenis makanan pokok yang bisa digunakan untuk zakat fitrah, Mbak Asyira? Jenis makanan pokok yang bisa digunakan adalah makanan yang umum dikonsumsi daerah setempat seperti beras, gandum, kurma, jagung, atau lainnya. Di Indonesia, zakat fitrah biasanya dikeluarkan dalam bentuk barang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi kalkulator yang sudah diinstal di tablet kalian. Aplikasi ini akan membantu kita menghitung besaran zakat fitrah berdasarkan harga makanan pokok saat ini. Untuk praktek menggunakan aplikasi handphone menggunakan Google Jamrut ya.
Jadi Pak pakai Google Jamro kita belajar jambut. Nanti kita menghitungnya dengan belajar penghitungan zakat fitrah pakai garis waktu untuk menentukan seperti ini ya. Nanti hitungnya seperti ini, intinya seperti itu. Jadi kita belajar sedikit-sedikit dulu untuk memahami yang namanya zakat fitrah. Nanti besok kalau menjadi Karang Taruna untuk membagi zakat fitrah menjadi amil, kita sudah minimal sudah ada pelajaran untuk membagikan zakat fitrah lewat aplikasi Google Jambo. Selanjutnya mari kita gunakan aplikasi kalkulator yang sudah diinstal di HP kalian. Apakah kita bisa menghitung besaran zakat fitrah berdasarkan harga makanan pokok saat ini. Sekarang kita lihat YouTube lagi tentang simulasi zakat fitrah. Kita akan tulis simulasi zakat fitrah. Simulasi zakat fitrah. Tonton sebentar guys. Zakatul fitri an-nafsi fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Oke, setelah kita melihat cara gimana cara tata caranya simulasi untuk menyetorkan zakat fitrah di masjid itu tadi. Sekarang saatnya kita praktek yang sudah menyiapkan beberapa contoh beras dan wadah untuk simulasi. Mari kita praktekkan bagaimana cara menghitung, mengukur dan menyetorkan zakat fitrah ke masjid. Kita beri waktu 5 menit ya.
Selanjutnya, sebagai tugas proyek digital, kita nanti di rumah buatlah infografis atau video pendek tentang zakat fitrah seperti yang di YouTube tadi ya. Yang menggunakan aplikasi Canva atau Capcut atau aplikasi edit video di smartphone kalian yang ada apa, yang bisanya apa, nanti bisa dikonsultasikan dengan Pak Guru ya, dan dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, sebagai refleksi, mari kita dalam pembelajaran ini silahkan akses Google Form melalui link yang saya bagikan mengisi refleksi pembelajaran kita. Jadi pakai HP lagi nggih. Untuk pembelajaran hari ini kita telah memahami bahwa zakat adalah kewajiban setiap muslim di akhir bulan Ramadan. Besarannya adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok. Zakat fitrah diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima, terutama fakir miskin. Hikmahnya adalah menyucikan diri, membahagiakan fakir miskin di hari raya, dan sebagai penyempurna ibadah puasa di bulan Ramadan. Untuk penugasan, silahkan kerjakan proyek digital yang sudah dijelaskan tadi. Selain itu, mintalah orang tua kalian untuk mengajak dan menjelaskan proses pembelajaran zakat fitrah. Jika memungkinkan, dokumentasikan pengalaman tersebut dalam jurnal digital kalian nggih. Sebagai penutup pelajaran hari ini, mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika tahun depan kita menunaikan zakat fitrah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya anak-anak.